Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa kita harus sekolah? Emang sekolah itu penting, setiap pagi harus bangun, pakai seragam, berangkat ke sekolah, duduk di kelas berjam-jam. Kadang kita mikir, apa gunanya semua ini? Belajar rumus matematika yang rumit, hafalin nama-nama planet, atau sejarah kerajaan lama. Bakal kepake nggak sih di hidup gue? Pertanyaan kayak gitu wajar banget muncul. Bahkan mungkin kalian merasa sekolah itu membosankan atau terlalu banyak tugas. Di era internet sekarang, kita bisa belajar apa aja dari YouTube atau Google. Lalu, kenapa masih repot-repot sekolah? Menariknya, kata sekolah sendiri asalnya dari bahasa Yunani skole yang artinya waktu luang atau santai. Iya, waktu luang. Ironis kan? Buat kita, sekolah justru sering terasa kebalikan dari waktu luang. Nah, di kesempatan ini kita bakal ngobrol santai tapi serius tentang kenapa sih kita harus sekolah. Kita kupas mulai dari sejarahnya, fungsi dasar sekolah, gimana sekolah jadi pondasi hidup, hubungannya sama masa depan, sampai pertanyaan besar. Apakah sekolah menjamin sukses? Siapa tahu, cara pandang kalian tentang sekolah bisa berubah setelah ini. Ternyata, sekolah itu ide yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani, sudah ada konsep sekolah meski bentuknya belum seperti sekarang. Contohnya, sekitar 2000. Sebelum Masehi di Mesir kuno sudah ada sekolah untuk anak-anak bangsawan. Mereka diajarin baca, nulis, hitung-hitungan, supaya bisa melayani pemerintahan. Di Yunani kuno, tujuan pendidikan lebih luas lagi. Bukan cuma keterampilan praktis, tapi juga membentuk karakter dan cara berpikir warga. Jadi, dari dulu, sekolah dianggap cara untuk mempersiapkan manusia hidup bermasyarakat. Dahulu, sekolah formal itu hak istimewa kaum elit. Orang kebanyakan belajar secara informal dari keluarga atau magang kerja. Baru setelah berabad-abad, terutama pas revolusi industri, sekolah mulai dibikin massal untuk semua kalangan. Kenapa? Karena pabrik dan perusahaan butuh pekerja yang bisa baca tulis dan disiplin, dan negara butuh warga terdidik untuk membangun ekonomi. Intinya, fungsi dasar sekolah dari dulu sampai sekarang adalah memberi pengetahuan dan keterampilan dasar ke generasi muda, mempersiapkan mereka untuk hidup mandiri, dan mewariskan nilai-nilai budaya serta moral. Di Indonesia, pendidikan formal berkembang sejak era kolonial dan dikuatkan setelah kemerdekaan. Tokoh seperti Ki Hajar Dewantara memperjuangkan pendidikan untuk semua dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Singkatnya, sekolah adalah tempat kita belajar pengetahuan dan keterampilan dasar, sekaligus tempat kita mulai belajar hidup bermasyarakat. Bayangin kalau kita nggak pernah sekolah sama sekali. Mungkin asyik di awal karena bisa main seharian, nggak ada PR atau ujian. Tapi, tanpa sekolah, banyak kemampuan dasar hidup yang mungkin nggak kita kuasai. Sekolah adalah pondasi. Di sana kita dilatih membaca, menulis, berhitung. 3 kemampuan fundamental yang dipakai sepanjang hidup. Coba pikir, kalau nggak bisa baca tulis, mau kerja apapun bakal susah. Selain akademis, sekolah juga melatih disiplin dan tanggung jawab. Kita belajar datang tepat waktu, mengerjakan tugas sebelum deadline, pakai seragam rapi, ikut aturan. Mungkin kelihatannya sepele atau malah nyebelin. Misal, harus upacara tiap Senin. Tapi, semua itu melatih kita untuk disiplin dan bertanggung jawab dalam kehidupan nyata. Salah satu nilai utama yang diajarkan di sekolah adalah disiplin. Tujuannya untuk melatih tanggung jawab siswa terhadap waktu dan aturan sebagai bagian dari pengembangan karakter. Kebiasaan seperti datang tepat waktu ke kelas, mengikuti jadwal pelajaran, dan mengerjakan PR kelihatannya sederhana, tapi efek jangka panjangnya besar. Kita jadi terbiasa menghargai waktu dan mengatur prioritas. Kelak di dunia kerja, disiplin ini modal penting banget, karena orang yang terbiasa disiplin biasanya lebih siap menghadapi tuntutan dan target kerja. Sekolah juga mengajarkan kita soal tanggung jawab.
Misalnya, tanggung jawab dalam tugas kelompok atau saat kebagian piket kebersihan kelas. Hal-hal kecil di sekolah itu sebenarnya latihan sebelum kita memikul tanggung jawab lebih besar di masyarakat. Jadi, kalau kadang kamu merasa capek diatur-atur di sekolah, percayalah, itu bagian dari proses membangun pondasi hidupmu. Selain itu, sekolah juga seperti laboratorium mini kehidupan. Kita ketemu berbagai tipe orang, teman yang rajin, yang usil, guru yang asik, guru yang galak. Dari interaksi itu, kita belajar beradaptasi, kerjasama dalam tim, dan mengatasi konflik. Semua pengalaman sosial di sekolah itu bakal kebawa terus hingga kita dewasa. Sering dengar nasihat orang tua, belajar yang rajin biar masa depanmu cerah. Klise sih, tapi ada benarnya. Pendidikan itu ibarat tiket ke masa depan. Di era sekarang, teknologi berkembang pesat dan jenis pekerjaan makin beragam. Tapi dasarnya tetap sama. Kamu butuh ilmu dan skill untuk bersaing. Sekolah memberi kita modal awal berupa pengetahuan umum dan kemampuan berpikir kritis. Dengan dasar itu, kita bisa lebih siap melanjutkan ke pendidikan tinggi atau mengasah keahlian khusus. Faktanya, pendidikan yang lebih tinggi biasanya bikin peluang kerja dan pendapatan lebih baik. Statistik menunjukkan lulusan perguruan tinggi cenderung berpenghasilan lebih tinggi daripada lulusan pendidikan menengah. Artinya, secara umum sekolah meningkatkan prospek finansial kita. Selain itu, banyak profesi mensyaratkan ijazah atau tingkat pendidikan tertentu. Mau jadi dokter, insinyur, guru, pengacara, jelas perlu sekolah tinggi. Bahkan untuk kerja di kantor atau pabrik pun biasanya minimal perlu lulus SMA SMK. Dengan sekolah, pintu kesempatan terbuka lebih lebar. Kalian bisa memilih karier sesuai minat kalau punya kualifikasi pendidikan. Sebaliknya, kalau pendidikanmu berhenti terlalu dini, pilihan karier jadi lebih terbatas. Selain soal pekerjaan dan gaji, sekolah juga menyiapkan kita untuk masa depan yang dinamis. Di sekolah kita dapat wawasan luas di berbagai bidang, sains, sejarah, bahasa, seni. Mungkin nggak semua ilmu itu akan terpakai langsung di kerjaan, tapi punya wawasan luas bikin kita lebih adaptif terhadap perubahan. Misalnya, kamu belajar dasar komputer di sekolah, lalu 10 tahun lagi hampir semua pekerjaan butuh kemampuan komputer. Kamu sudah punya modal. Jangan lupa, sekolah juga tempat membangun jaringan pertemanan. Teman-teman sekolahmu kelak bisa jadi jaringan profesionalmu di kemudian hari. Banyak orang sukses dapat peluang karena koneksi yang terjalin semasa sekolah atau kuliah. Singkatnya, sekolah bukan cuma soal nilai rapor, tapi investasi untuk masa depan. Ilmu yang kamu dapat, kebiasaan disiplin, dan jaringan pertemanan, itu semua bekal berharga yang akan menolongmu meraih cita-cita. Di zaman internet, muncul pertanyaan, masih perlukah sekolah kalau semua ilmu bisa dipelajari online? Sekarang banyak orang belajar coding, desain, bahasa asing, dan sebagainya lewat YouTube atau kursus online secara otodidak. Jadi, mana yang lebih bagus? Sekolah formal atau belajar mandiri? Jawabannya, keduanya punya kelebihan dan kekurangan. Belajar mandiri, otodidak, itu asik karena kita bisa belajar sesuai minat dan tempo sendiri. Kita nggak terikat kurikulum, jadi bisa lompat ke materi yang kita suka. Buat yang rasa ingin tahu tinggi, belajar otodidak itu seru karena bisa langsung mendalami hal yang disuka. Otodidak juga membuat kita lebih kreatif dan mandiri, karena terbiasa mencari jawaban dan solusi sendiri. Tapi, belajar sendiri juga punya tantangan berat. Nggak semua orang bisa disiplin kalau nggak ada struktur yang mengatur. Di sekolah formal, mau nggak mau kita dipaksa ikut jadwal, ngerjain tugas, ikut ujian. Hal-hal itu sebenarnya membantu kita tetap on track. Kalau belajar sendiri di rumah, saat materi makin susah, gampang banget buat mentok. Dan kalau sudah mentok, nggak ada guru yang bisa ditanya atau sistem yang membimbing. Akibatnya, banyak yang akhirnya menyerah di tengah jalan karena merasa buntu sendiri. Sebaliknya,
Sekolah formal memberi jalur yang jelas dan dukungan. Materi pelajaran disusun berurutan dari dasar ke tingkat lanjut, jadi kita nggak bingung loncat-loncat. Ada guru yang menjelaskan ketika kita nggak paham, ada teman sekelas buat diskusi, dan ada evaluasi, ujian untuk memastikan kita mengerti sebelum naik level. Sekolah juga punya fasilitas belajar yang sulit didapat kalau belajar sendirian di rumah. Kelebihan lain sekolah formal adalah punya ijazah. Suka nggak suka, dunia kerja masih melihat ijazah sebagai bukti kompetensi. Tanpa ijazah, kemampuanmu mungkin kurang diakui. Jadi, belajar mandiri itu bagus untuk nambah skill. Tapi, pendidikan formal memberi pengakuan dan kredibilitas yang lebih luas. Idealnya sih, gabungkan sekolah formal dengan belajar mandiri. Manfaatkan struktur dan dasar ilmu dari sekolah, tapi tetap eksplorasi sendiri di luar kelas. Misalnya, di sekolah kamu belajar dasar komputer, di rumah kamu perdalam coding lewat internet. Dengan begitu, kamu dapat yang terbaik dari dua dunia. Ilmu terstruktur di sekolah, plus kreativitas dan kedalaman dari belajar otodidak. Percaya nggak? Di sekolah kita nggak cuma belajar matematika atau bahasa, tapi juga belajar jadi manusia yang lebih baik. Kok bisa? Karena sekolah adalah miniatur masyarakat. Setiap hari kita ketemu teman-teman, berinteraksi dengan guru dan staf. Dari situ, tanpa sadar kita belajar nilai-nilai penting seperti empati, kerjasama, dan toleransi. Contoh sederhana, tugas kelompok. Di situ kita belajar bekerja sama, membagi tugas, saling membantu, dan tanggung renteng bertanggung jawab atas hasil. Lewat kerja kelompok, kita juga belajar sabar, menghadapi perbedaan gaya kerja teman, dan belajar komunikasi supaya tugas selesai. Interaksi sosial di sekolah mengajarkan kerjasama, empati, dan toleransi. Kita jadi tahu cara menghargai perbedaan dan menghormati pendapat orang lain. Semua ini nilai penting untuk hidup bermasyarakat. Lewat kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi, kita juga melatih kepemimpinan dan percaya diri. Contohnya, ikut OSIS, kamu belajar memimpin teman-teman, mengatur acara, dan berani berbicara di depan umum. Kegiatan seperti itu mengajarkan nilai seperti kepemimpinan dan ketekunan. Hal-hal kayak gini penting banget sebagai bekal kepemimpinan di masa depan. Selain itu, sekolah adalah tempat kita belajar moral dan etika. Dari kecil kita diajari jujur, nggak nyontek, disiplin, menghormati guru, dan peduli sesama. Nilai-nilai moral seperti ini membentuk kita jadi pribadi berintegritas. Hal-hal seperti kerjasama, empati, disiplin, dan tanggung jawab yang kita pelajari di sekolah jelas berguna di dunia luar. Nanti di lingkungan kerja atau masyarakat, kamu bakal ketemu orang dari berbagai latar belakang. Kalau dari sekolah sudah biasa bekerja sama dan menghargai perbedaan, nanti di dunia kerja kamu bisa bergaul dan bekerja dengan siapa saja. Terbiasa berkomunikasi dan bekerja dalam tim sejak sekolah akan jadi nilai plus ketika kamu terjun ke dunia profesional. Intinya, sekolah membantu membentuk kepribadian dan karakter kita. Sekolah memberi lingkungan yang kaya untuk belajar nilai-nilai kehidupan, mulai dari belajar memimpin dan bekerja sama, sampai belajar menghormati orang lain. Ini semua bagian penting dari kecerdasan emosional kita. Kita sering dengar cerita orang sukses yang drop out atau enggak sekolah tinggi. Beberapa tokoh dunia seperti Bill Gates atau Mark Zuckerberg sukses meski berhenti kuliah. Di Indonesia ada Susi Pujiastuti yang cuma tamatan SMP tapi bisa jadi menteri, dan Bob Sadino yang pendidikan formalnya minim tapi jadi pengusaha berhasil. Kisah-kisah mereka bikin orang berpikir, tanpa sekolah formal pun ternyata bisa sukses tuh. Jadi, apakah sekolah tinggi sama dengan sukses? Sekolah itu penting, tapi bukan jaminan otomatis. Memang ada orang yang sukses lewat jalur non-formal, tapi biasanya mereka punya skill atau peluang luar biasa yang mengantar mereka ke puncak. Contohnya Bill Gates dan Mark Zuckerberg tadi. Mereka drop out, tapi awalnya diterima di Harvard, artinya mereka sudah pintar banget dan punya dasar kuat sebelum akhirnya fokus ke bisnis mereka sendiri.
Kenyataannya, untuk kebanyakan orang, sekolah tetap jalan paling masuk akal menuju kesuksesan. Sekolah memberikan ilmu, pola pikir logis, dan jaringan yang sangat berguna untuk karier. Misalnya, sekolah melatih kita berpikir runtut dan kritis. Meski mungkin kita nggak pakai semua pelajaran secara langsung, latihan otak itu tetap kepakai. Selain itu, ijazah dan prestasi akademis masih sering dipakai sebagai filter di dunia kerja profesional. Banyak perusahaan melihat gelar dan nilai sebagai indikator bahwa seseorang punya disiplin dan kemampuan belajar yang baik. Jadi, kalau kita nggak punya jalur luar biasa lain, sekolah adalah pilihan terbaik untuk meningkatkan peluang sukses. Tentu saja, sekolah tidak menjamin 100% kamu pasti sukses. Ujung-ujungnya, hasil ditentukan oleh usaha dan kreativitas kita sendiri. Ada juga orang yang sekolah tinggi tapi masih kesulitan dalam karier. Sekolah memberi alat dan kesempatan, tapi yang menjalankannya ya kita sendiri. Orang seperti Bob Sadino berhasil tanpa gelar, tapi beliau punya mental baja, jiwa wirausaha, dan berani ambil risiko yang enggak semua orang punya. Sosok seperti beliau itu mungkin 1 banding 1 juta. Ingat juga, sukses itu enggak melulu soal uang atau gelar. Sukses bisa berarti berkontribusi untuk masyarakat atau mencapai kebahagiaan hidup. Sekolah memberi kita alat untuk meraih sukses versi kita sendiri. Data pun mendukung. Rata-rata penghasilan seseorang naik seiring dengan tingkat pendidikannya. Jadi, meski nggak ada jaminan mutlak, statistik menunjukkan sekolah itu penting untuk masa depan. Jadi, kenapa kita harus sekolah? Karena sekolah adalah ajang persiapan hidup. Ibaratnya, hidup itu pertandingan panjang, dan sekolah melatih kita di training camp-nya. Di sekolah kita dapat ilmu pengetahuan, latihan disiplin dan tanggung jawab, pengembangan karakter, juga teman-teman seperjuangan. Sekolah mungkin bukan segalanya, tapi tanpa sekolah, perjalanan meraih mimpimu bisa jadi jauh lebih sulit. Mulai sekarang, coba deh ubah cara pandang kamu terhadap sekolah. Dari yang tadinya merasa sekolah itu beban, lihatlah sekolah sebagai kesempatan. Kesempatan buat banyak tanya ke guru, kesempatan dapat teman-teman,